10 tahun dari sekarang, tubuhmu akan banyak mengalami perubahan, apalagi rangka tubuhmu. Untuk mencapai ukuran dewasa, rangka tubuh mengalami pemodelan atau proses pertumbuhan dan pembentukan. Rangka kita juga beregenerasi total setiap 10 tahun. Semua proses ini menghasilkan sel tulang sehat yang bisa menyangga dan menyediakan kalsium di tubuh kita. Dalam beregenerasi, tubuh kita memproduksi 25 juta sel baru setiap detik. Jadi kalau dihitung-hitung, dalam 15 detik aja, tubuh kita bisa menghasilkan sel yang lebih banyak dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Coba ingat-ingat ini lagi ya, kalau kamu ngerasa kurang produktif, tubuhmu sangat produktif. Sebagian hewan punya mata khusus untuk beradaptasi di tempat panas. Misalnya saja unta. Hewan ini punya kelopak ketiga yang bergerak dari sudut mata. Karena hidup di lingkungan yang banyak mengandung partikel kecil, unta harus sering-sering ngebersihin bola matanya dibandingkan dengan hewan lain. Kamu pernah lihat celah pink kecil kayak gini di sudut matamu kan? Ini juga kelopak mata ketiga, tapi cuma peninggalan dari masa lalu. Kelopak mata ini nggak kita butuhkan karena sudah nggak berfungsi lagi. Saat lagi ngedengerin lagu favoritmu, kamu juga merhatiin detak jantungmu nggak? Terkadang, detak jantungmu akan nyesuaiin dengan irama lagu yang kamu dengerin loh. Meski nggak semua genre musik punya kemampuan khusus ini, sebagian bisa memicu produksi dopamin atau hormon bahagia. Akibatnya, detak jantung, kecepatan nafas, dan tekanan darah kita bisa melambat. Jantung yang sehat rata-rata berdetak 75 kali setiap menit. Jadi, setiap tahun jantung kita bisa memompa darah sebanyak 1 kolam renang olimpiade. Yang lebih menarik lagi, kalau seluruh pembuluh darah kita diulur, panjangnya bisa mencapai 2,5 kali keliling bumi. Tapi kamu nggak perlu nyoba ngukur secara langsung sih. Jantung kita akan tetap berdetak meski sudah terpisah dari tubuh. Ternyata, jantung punya energi internal yang membuatnya tetap berdetak, asalkan mendapatkan oksigen. Kalau kamu sering mani-pedi di salon, kamu pasti bisa mengamati kuku tanganmu lebih sering dirawat daripada kuku kaki, karena kuku tangan lebih cepat tumbuh. Meski alasan ilmiahnya masih jadi perdebatan, banyak spesialis memperkirakan hal ini disebabkan karena kuku tangan manusia di zaman dulu berfungsi sebagai cakar. Di masa kini, kuku tangan kita lebih rata dan agak melebar, tepatnya setelah manusia purba memakai perkakas kayu dan batu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, mereka lebih jarang memakai kuku tangan sebagai cakar. Setelah kukunya rata, mereka nggak perlu kesulitan saat memakai telapak tangan. Soal kuku tangan yang tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki, jawabannya mungkin karena kita lebih sering memakai tangan daripada kaki. Makanya, kuku tangan kita jadi lebih terekspos. Selain itu, manusia mungkin telah berevolusi hingga pertumbuhan kuku tangan kita lebih cepat. Bagian tubuh yang lebih sering kita gunakan akan lebih rentan mengalami kerusakan. Waduh, jangan-jangan mulutku bisa copot sendiri karena sering dipakai buat ngobrol tuh. Ngeri. Oke, balik lagi ke tangan ya. Kita nggak boleh ngeremehin jari kelingking kita. Meski kita nggak memakainya untuk menggenggam, makan, dan nulis, keberadaannya nggak bisa dianggap enteng. Studi terbaru menunjukkan kehilangan jari kelingking di tangan dominan akan berefek fatal bagi kita. Para saintis memang belum punya data yang akurat, tapi sejauh ini kehilangan jari kelingking bisa sangat melemahkan kekuatan genggaman kita meski jarang dipakai. Apalagi kalau jari manis juga ikut hilang, maka tangan kita akan sangat sulit untuk menggenggam. Survei lain yang dilakukan di Inggris menunjukkan cuma sekitar 40% orang yang ngerasa senang dengan tampilan hidung mereka. Tapi bagaimanapun juga, hidung kita punya peranan penting. Bagian tubuh ini berfungsi sebagai pemanas, penyaring, dan pelembab. Di dalam hidung kita ada tulang kecil yang dilengkapi dengan pembuluh darah. Bagian ini menghangatkan udara sebelum dimasukkan ke saluran pernafasan lain, sedangkan lendirnya berfungsi sebagai pelembab. Ada juga bagian penyaring berupa bulu hidung. Partikel kecil akan nyangkut di bulu halus ini untuk mencegah polen, spora, virus, atau bakteri masuk ke paru-paru kita. Pas lagi nonton film kartun, kamu pasti pernah merhatiin efek suara denyut jantung. Seakan-akan bunyi detak jantung kita disebabkan oleh jantung yang menyentuh area di sekitarnya.
Padahal, bunyi ini disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung. Bentuknya mirip kayak pintu kecil di dalam jantung yang bisa membuka dan menutup untuk memompa darah. Nah, biar tubuh kita berfungsi dengan baik, darah harus mengalir pada momen dan bagian yang pas. Kalau enggak, ya wassalam. Lanjut ke masalah gigi. Kita bisa menggosok gigi selama 40 hari seumur hidup kita. Dan ternyata, gigi kita nggak bisa disebut tulang, meski keduanya punya banyak kesamaan. Perbedaan utamanya bisa dilihat karena tulang mengalami regenerasi dan termasuk jaringan hidup, sedangkan gigi nggak termasuk jaringan hidup. Jadi, kalau udah sekali rusak, gigi kita akan tetap rusak. Ciri yang satu ini bikin kita jadi spesies paling unik. Ternyata cuma manusia yang memiliki dagu. Para saintis masih memperdebatkan masalah ini. Tapi menurut perkiraan, salah satu fungsi dagu yaitu untuk memperkuat rahang. Saat manusia berevolusi, gigi dan otot rahangnya terus mengecil. Jadi, kita perlu penopang untuk meningkatkan resistansi rahang. Kebanyakan dari kita punya sifat khusus yang dipengaruhi oleh tempat tinggal kita. Bahkan, orang-orang yang hidup di dataran tinggi juga punya karakteristik unik. Kadar oksigen di sana sangat sedikit. Jadi, selain menetap di sana, mereka juga beradaptasi dan terus melanjutkan hidup. Di pegunungan Andes, Amerika Serikat, sel darah manusia telah berevolusi hingga mampu mengangkut lebih banyak oksigen. Makanya, sirkulasi di dalam tubuh jadi lebih efisien. Masyarakat yang hidup di Tibet juga mengalami kondisi yang sama, tapi anehnya adaptasi mereka berlainan. Di Tibet, mereka bisa lebih banyak menghirup oksigen dan bisa menyebarkannya ke seluruh tubuh secara efisien. Mungkin kamu pernah dengar mitos soal mimpi yang cuma bertahan beberapa detik di dunia nyata. Ada yang begitu, tapi nggak semua mimpi harus sama. Kita belum tahu banyak soal mekanisme bermimpi. Yang jelas, mimpi kita sering terjadi selama fase tidur REM alias gerakan mata cepat. Selama fase ini, otak akan bekerja, kurang lebih seaktif saat kita terjaga. Nama REM sendiri disematkan karena selama tahap tidur ini, mata kita akan banyak gerak. Mimpi juga bisa muncul di tahap tidur lain, tapi kemungkinan besar kita nggak akan mengingatnya. Mimpi bisa berlangsung selama sekian detik hingga 20-30 menit. Kamu juga akan lebih mudah mengingat mimpi kalau kamu terjaga selama fase REM. Kebanyakan orang mengalami 3-5 mimpi setiap malam, tapi sebagian lainnya bisa sampai 7 mimpi. Dan kita akan langsung lupa dengan sebagian besar mimpi kita. Selain sidik jari, kita juga punya sidik lidah yang unik. Penelitian telah menunjukkan sekitar 10.000 kuncup pengecap di lidah kita punya pola unik. Dan sekitar 80% dari apa yang kita yakini sebagai rasa ternyata merupakan aroma. Kombinasi dari rasa dan aroma juga dikenal sebagai cita rasa. Ini bisa terjadi karena indera penciuman kita sekitar 10.000 kali lebih sensitif daripada indera perasa. Mulut kita juga punya superpower lain yang disebut mouthfeel. Dengan bantuan sistem somatosensori, mouthfeel bisa bikin kita mengindra tekstur makanan. Sistem ini diaktifkan oleh faktor fisik, seperti tekanan, sentuhan, atau getaran. Sistem ini juga sensitif terhadap rasa nyeri dan suhu. Kita memakai lidah untuk mengidentifikasi ukuran, bentuk, dan tekstur makanan agar bisa mengunyah dan mencerna dengan baik. Selain itu, kita juga pakai lidah untuk bergibah ria, ngeledek orang lain, dan meniup terompet.